Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marius. Saat ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran. Hal ini disampaikan dalam rangka perencanaan proyek kepemimpinan Diklat Calon Kepala Sekolah 2021. Tujuan pembelajarannya adalah peserta pelatihan dapat membuat desain e-modul dengan menggunakan PowerPoint dengan baik dan benar dalam rangka peningkatan kompetensi guru SMA Bina Bangsa Sejahtera. Oke, mari kita sama-sama Ibu dan Bapak Guru menyaksikan tayangan berikut. Ini merupakan e-modul yang diambil dari salah satu pelatihan e-modul yang dilaksanakan oleh MKKS Kota Bogor. Oke, bagaimana? Menarik bukan? Bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu? Menarik bukan? Nah, ternyata bikin e-modul tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan PowerPoint. Nah, mari kita sama-sama bagaimana cara membuatnya. Oke, ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu PowerPoint. PowerPoint itu merupakan program dari Microsoft yang digunakan biasanya untuk membuat slide atau presentasi. Nah, bagaimana membuat slide PowerPoint agar efektif dan menarik? Nah, pertama adalah gunakan tema. Jadi kalau temanya sudah ada di sana, kalau Ibu buka PowerPoint, di situ ada desain. Nah, di dalam desain ini ada pilihan temanya. Silahkan dipilih sesuai dengan selera. Sebaiknya sih memang yang agak cerah kalau audiens kita adalah anak-anak, atau yang agak soft kalau audiens kita adalah orang tua. Nah, berikutnya adalah tema itu harus dipertimbangkan tentang materi apa yang akan kita sampaikan kepada mereka, karena beberapa tema bisa menyesuaikan. Contohnya adalah tentang biologi, kita bisa cari tema-tema yang berbau biologi atau matematika. Nanti bisa dicari kalau ada yang tersedia, tapi tema juga ada yang harus dicari secara online. Yang kedua, menyesuaikan tema slide dengan audiens. Tadi tema-tema itu harus disesuaikan. Kalau siswa kita adalah siswa SMA, berarti sesuai seleranya mereka. Warna-warni, penuh dengan gambar, tapi tidak bikin pusing. Oke, berikutnya adalah menggunakan skema warna. Nah, ada aturan main gelap terang sebetulnya, atau warna-warna yang tidak tabrakan, atau warna-warna yang tidak mencolok mata. Jangan sampai warna biru tulisannya warna merah, terus warna coklat tulisannya warna hitam. Nah, jadi yang harus digunakan adalah padu-padan warna yang gelap terang. Kalau backgroundnya terang berarti tulisannya gelap, kalau backgroundnya gelap tulisannya terang. Itu saja yang sederhana yang menjadi aturan. Jadi tidak ada acuan khusus bahwa warna merah harus ketemu dengan warna biru, tidak. Tapi ini menggunakan gelap terang, kira-kira ketika ditampilkan, orang yang melihatnya tidak menajamkan pandangannya untuk memastikan atau fokus yang terlalu tinggi. Jadi ketika melihatnya cukup meneduhkan mata. Oke, berikutnya adalah tampilan slide, presentasi yang menjadi estetik. Jadi tidak hanya tulisan saja di sana, tulisan kosong gitu kan, tapi ada gambar-gambar yang mendukungnya. Apa gambar-gambar itu? Nah, gambar-gambar itu bisa Ibu Bapak search di Google, bisa mencari, disesuaikan. Misalnya kalau mengajar tentang bola basket, tinggal dicari aja di Google bola basket, lalu dicari gambar-gambar yang menurut Bapak dan Ibu itu bisa mendukung. Tapi jangan lupa di copy juga alamat webnya, biar nanti dimasukkan ke dalam daftar pustaka bahwa gambar ini dicarinya di situ. Nah, yang kedua adalah pemilihan warna tadi yang gelap terang, atau sekarang warna-warna populer biasanya warna-warna pastel.
Nah, yang kelima, menggunakan tampilan visual. Sehingga dikatakan gambar itu bicara. Karena faktanya seperti ini. Siswa ketika melihat PPT, tampilan PowerPoint, dia akan melihat gambar. Nah, gambar itu cenderung mudah diingat. Sehingga sebaiknya gambar itu nyambung dengan penjelasan. Jangan sampai jaka sembung naik ojek. Tema yang dijelaskannya apa, gambarnya apa. Oke, yang berikutnya adalah desain kontras. Nah, ketika membuat slide presentasi harus diperhatikan juga adalah mulai dari ukuran huruf. Huruf standar minimal sebetulnya di angka 14. Nah, jangan sampai hurufnya terlalu kecil atau hurufnya terlalu banyak sehingga itu bukan PowerPoint tapi power penjelasan. Nah, kemudian adalah pilih kombinasi warna dan sebagainya. Nah, sekali lagi namanya PowerPoint, yang dimasukkan ke dalam sana adalah poin-poin saja atau kata-kata pematik, sehingga tidak perlu dijabarkan dengan contohnya misalnya bola basket adalah bla 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 bla, terlalu banyak penjelasan teorinya. Padahal cukup dengan pematik saja bola basket, di bawahnya pengertian bola basket, lalu dijelaskan oleh ibu dan bapak guru mata pelajaran yang terkait. Ya, berikutnya adalah desain konten terstruktur. Nah, kenapa harus terstruktur? Ini agar materinya bisa diterima dengan mudah, sehingga tidak ngacak-ngacak, tidak loncat-loncat. Makanya butuh desain terencana, tidak asal copy paste gitu kan, tapi juga disusun bahwa oh ini susunannya seperti ini, instruksionalnya jelas. Oke, nah, ini hal-hal yang selalu ditemui Bapak dan Ibu atau bahkan saya secara umum dalam membuat slide atau PPT dalam sebuah pelatihan atau dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama adalah terlalu banyak teks di dalam slide. Nah, idealnya sebetulnya setiap slide berisi beberapa potong kalimat, dibuat pendek dan sederhana. Syukur-syukur cuma 3 kalimat. Nah, itu adalah kalimat pematik, bukan slide yang penuh dengan kata-kata. Ini slide yang penuh dengan kata-kata ini menunjukkan bahwa orang si pembuat slide ini nggak paham isinya. Nah, makanya orang yang paham isinya dia cuma ngasih judul, terus pematiknya apa. Oke, berikutnya teks terlalu kecil untuk dibaca karena banyak tulisannya dan terlalu kecil. Gitu. Nah, bisa dilihat di sini mana yang lebih enak dibaca. Contoh jadwal rincian kegiatan PTM terbatas atau slide yang what is this topic about. Oke, saya yakin yang itu yang sebelah kanan dari Bapak dan Ibu lebih menarik. Berikutnya penggunaan font yang kurang tepat. Nah, beberapa font yang kelihatannya supaya menarik dan artistik akhirnya dipakai font-font yang aneh-aneh. Padahal beberapa font yang cukup standar yang enak dilihat, salah satunya adalah Arial, Tahoma, Times New Roman. Kalau merasa Times New Roman terlalu kaku, bisa menggunakan biasanya Arial. Comic Sans biasa dipakai tapi kadang tidak nyaman karena tulisannya seperti komik gitu ya. Kalau terlalu banyak jadi aneh. Yang berikutnya adalah penggunaan warna. Nah, ini boleh ngejreng gitu kan, tapi jangan menyakitkan mata si audiens. Yang berikutnya adalah menggunakan background. Ini kadang backgroundnya dipakai luar biasa besar, akhirnya menutupi slide dan penuh, tulisannya nggak jelas kelihatan. Sedangkan si background itu adalah penuh dengan warna yang gradasinya gelap terang, sehingga ketika tulisannya dimasukkan hilang. Gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana susunannya di dalam PowerPoint agar ketika di-convert menjadi PDF gitu kan, nah dia akan mudah digunakan untuk menjadi ebook berikutnya. Nah, ini adalah susunan isi PowerPoint yang akan dijadikan ebook. Yang pertama adalah sesuai dengan silabus tentu saja dan RPP. Terus di situ ada tulisan kompetensi dasar. Berikutnya bisa ditulis bahwa pencapaiannya apa, materi pembelajarannya apa, kegiatan pembelajarannya apa, sama acuan penilaian. Sehingga siswa ketika dia buka ebook dia tahu apa yang harus dilakukan.
Lalu ada perumusan modul. Modulnya di sini mau ngapain aja sih isinya? Ada judulnya gitu sama pemilihan rambu-rambunya. Mari kita sama-sama kembali kita perhatikan isi dari modul, atau sebetulnya dibuat dalam PowerPoint bisa apa saja isinya. Ini menjadi perhatian. Pertama adalah dalam PowerPoint itu ada kata pengantar. Jadi di awal setelah judul, berikutnya adalah kata pengantar. Lalu setelah kata pengantar, slide ketiga adalah daftar isi. Mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, ada glosarium. Glosarium itu biasanya kalimat-kalimat yang tidak umum, yang tidak biasa, atau kalimat-kalimat istilah. Nah, berikutnya ada peta konsep, pendahuluan, uraian materi, terus isinya apa saja. Setelah itu rangkuman, lalu latihan soal. Di sini ini adalah isi dari sebuah buku yang ada di dalam PowerPoint susunannya. Lalu ini glosarium, ini contoh-contohnya. Untuk tata letaknya bisa disesuaikan sebetulnya. Jadi di dalam PowerPoint yang selalu menjadi perhatian, ingat PowerPoint itu landscape. Jadi ketika kita akan membuat menjadi sebuah buku, PowerPoint-nya harus dibuat menjadi potret terlebih dahulu. Atau di situ ada ukurannya A4. Lalu dibuat, setelah glosarium ada peta konsep. Bagaimana cara menyimak atau membaca si buku ini. Lalu ada pendahuluan. Di situ ada identitas modul, kompetensi dasarnya apa, tujuan pembelajarannya apa. Ini menjadi sangat penting. Lalu deskripsi singkat materi. Setelah itu ada uraian. Halaman berikutnya adalah uraian materi. Gambar-gambar sebaiknya memang disertakan. Supaya apa? Supaya menarik. Nah, ini juga cukup diperhatikan bahwa jangan sampai background gambar itu mengganggu tulisan. Tulisan standar memang di angka 14 itu lebih baik. Oke. Berikutnya ada rangkuman, setelah itu latihan soal. Latihan soal bisa disesuaikan dengan silabus atau RPP. Setelah itu ada daftar pustaka. Gunanya daftar pustaka adalah ini sebagai bentuk dari penghargaan karya cipta orang. Jadi jangan asal main comot, main copy, akhirnya kita lupa bahwa itu punya orang. Baik, dan Bapak dan Ibu, setelah susunan ini ada di dalam PowerPoint, lalu disimpan dalam bentuk PDF. Sebaiknya sih dibikin dua. Yang satu adalah disimpan dalam bentuk PDF, yang satu lagi disimpan dalam bentuk PowerPoint. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeditnya. Kalau di dalam PDF kita akan sulit mengeditnya. Fungsinya apa disimpan dalam PDF? Karena nanti setelah di dalam bentuk PDF, Ibu tinggal mengkonvert dia dalam bentuk e-modul. Nah, e-modul, materi tentang e-modul akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Tito. Baik, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya, bisa melalui handphone, melalui nomor WA saya, atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.